Rahasia sadar kaya. Ada banyak sahabat yang bertanya, apa yang saya lakukan ketika pertemuan dengan para manusia berekening 12 desimal yang membuat saya tidak nyaman lalu sesaat kemudian saya menjadi nyaman. Baik, kita urai perlahan. Pertama, kita pegang sebuah dalil bahwa aku adalah apa yang umatku pikirkan atau persepsikan tentang aku. Ini adalah sebagai informasi di mana saya memegang erat dalil ilmu tersebut. Berikutnya adalah komentar istri saya. Ingat ketika saya mengatakan saya tidak nyaman dengan mereka sampai 3 kali pertemuan, saya masih tidak nyaman sehingga saya harus meninggalkan tempat tersebut. Istri saya berkata, ayah itu sekolah tinggi-tinggi untuk belajar ilmu pikiran, lalu membantu negara juga urusan aplikasi psikologi, lalu sangat mengerti apa itu vibrasi atau gelombang otak yang terpancar. Vibrasi atau gelombang otak yang terpancar yang dikirim manusia satu dengan yang lainnya. Lalu mengapa ayah tidak nyaman? Karena ayah rekeningnya belum 12 desimal. Karena sebagian besar mereka di sana orang yang memiliki aset 11 atau 12 desimal. Jadi, ubah cara pikir ayah. Jangan berharap untuk mereka yang menyesuaikan dengan gelombang otak ayah yang belum 12 desimal. Kalimat itu cukup menohok saya. Tapi asli saya tidak marah dikritik seperti itu. Setelah 3 kali dalam 3 bulan mencoba berkumpul kembali dengan teman-teman lama tersebut, ternyata tidak nyaman juga. Tapi kita tidak bisa memaksakan, memang gelombangnya lain, akui saja, dan saya mengakuinya saat itu. Bagi saya tahu apa yang saya harus lakukan. Bagaimana membuat apapun terjadi selama kita percaya. Caranya saya tahu. Betulkan gelombang otak saya sendiri. Saya adalah orang yang mempercayai bahwa manusia adalah co-creator to God, alias khalifah di bumi yang memiliki kemampuan mencipta kedua setelah Allah. Yang saya lakukan pertama adalah menanamkan prosperity conscious, kesadaran kaya. Bagaimana cara menanamnya? Cara sederhana adalah pikiran umat manusia itu netral. Kita yang memberi value terhadap setiap tindakan yang dipercaya oleh pikiran. Hukum alam itu harus kita kenal dengan baik. Kita akan memberi value yang paling benar adalah sesuai dengan sifat naluriah manusia. Begini maksudnya. Orang yang bisa memberi itu hanya orang kaya. Kaya materi, kaya ilmu, kaya cinta kasih, dan lain sebagainya. Maka kita ajari pikiran kita dengan mulai memberi. Karena dengan memberi, otak kita mulai dipasang prosperity conscious atau kesadaran kaya. Memberi yang kecil-kecil. Setiap ketemu fakir miskin dimanapun, siapkan uang Rp1.000. Berikan kepada mereka tanpa berpikir. Berikan saja. Bahkan kalau hati nyaman ingin ngasih lebih Rp5.000, Rp10.000, hajar. Ingat pelajaran kecil dulu. Mungkin saya saja, tapi saya yakin ada ribuan anak seperti saya. Ketika hendak ke masjid menunaikan sholat, kapanpun terutama sholat Jumat, maka eyang saya, mbah-mbah saya, ibu saya selalu menitipkan atau menyelipkan uang selawi atau Rp25 di tangan saya dengan berkata ini masukkan ke kotak amal. Kebiasaan ini adalah cara orang tua kita memprogram tangan di atas, program kesadaran kaya, program memberi. Dan inilah program yang pertama kali saya lakukan di dalam menanamkan prosperity conscious, yaitu program memberi. Namanya adalah give first. Kita ingatkan hukum aplikasi psikologi akan memberi. Hukum alamnya adalah give first then you will get. Beri terlebih dahulu, nanti pasti Anda akan mendapatkan. Sekarang kita coba buktikan dengan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat lemari pakaian kita saat ini. Percayalah, dari 10 baju yang kita punya, yang sering kita pakai paling top 4, bahkan hanya 1-2 dari 10 pakaian tadi. Sejak beli baru, mungkin baru dipakai sekali. Tersering ya itu-itu aja, 4 atau 5 baju saja. Kita coba lakukan eksperimen. Pilih baju yang paling jarang Anda pakai, berikan kepada saudara yang membutuhkan. Katakan Anda memberikan 4 baju, tinggal 6 baju tersisa di lemari pakaian Anda. Percaya saya, kurang dari 2 bulan atau tidak lebih 3 bulan akan ada 10 pakaian lagi di lemari Anda. Dan ada yang menarik, ternyata dari 10 tadi yang dipakai ya tetap aja 5 atau paling banyak 6 yang Anda sering pakai, yang sisanya jarang dipakai juga. Jadi intinya adalah semesta tidak menyukai kekosongan. Semesta tidak menyukai ketidakadilan. Ada cara membuat Anda memutar baju tadi kepada orang yang tidak punya dan mendapatkan haknya, dan Anda memperoleh lagi hasil 10 lagi. Alam itu adil. Jadi kuncinya, selama kita mengikuti hukum alam yaitu memberi, nanti Anda dapat lagi. Sekarang Anda putuskan. Baju Anda yang sering Anda pakai tadi akhirnya worn out. Baju tadi jadi lusuh. Aura citra diri Anda menjadi kumuh.
Sadar tidak sadar, Anda seakan-akan menjadi tidak cerah. Maaf loh, saya lugas urusan ini. Tapi itulah pelajaran. Sekali lagi, Anda mudah-mudahan paham maksud saya. Janganlah menahan diri untuk tidak mengalir harta Anda. Berikan, itu jauh lebih baik. Seperti inilah kantong Anda tadi kalau bicara uang sama. Kalau tadi masalah contoh dengan baju. Jadi uang juga sama. Ada berapapun alirkan. Atau perlu contoh lagi. Ini trik banyak dilakukan di mall, di penjual HP. Seperti di Ambasador Kuningan atau di Mangga 2. Kita ingat bahwa give first adalah kunci. Memberi adalah kunci. Maka ketika Anda sedang celingukan depan toko, maka mas-mas penjaga toko atau mbak-mbak penjaga toko tersebut akan berkata, cari apa? Masuk pak, bu. Dan ketika Anda masuk, disuguhi satu gelas aqua kecil dengan sedotan di atasnya. Ketika Anda ambil gelas tersebut dan menusukkan sedotan itu di gelas, lalu Anda menyeruput air aqua tadi, tak lama Anda pasti duduk di kursi plastik di depan counter, dan tak lama kemudian tawar-menawar terjadi, dan percaya saya 90% most likely Anda pasti belanja. Anda kena giversnya mereka. Anda minum pemberian mereka tadi. Itulah hukum alam. Memahami hukum alam ini membuat Anda memahami cara kerja uang datang ke Anda. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai paham kunci ilmu kemakmuran, yaitu beri dulu. Jangan pernah kita berkata dengan perkataan nanti kalau sudah saya punya baru saya beri. Maaf, alam tidak berlaku seperti itu.